Saya baca. Kakak disuruh baca? Saya disuruh baca. Ijazah itu suruh kakak baca? Kan ketika baca, mereka ketik seakan-akan kakak punya pernyataan. Seolah-olah saya tahu bahwa itu ini dibahas. Kakak sampaikan di sidang nggak? Tidak pernah ditanya. Waktu sidang juga saya pikir-pikiran dulu. Pusing ya, iya. Kenapa? Kemudian kenapa tidak terasa? Jadi sudah saya ke Surabaya antar. Anak-anak masih kecil, anak nona masih SD kelas 4, kelas 5. Yang laki-laki SMP kasih tinggal mereka, saya urus. Mereka tinggal di Kupang. Mereka tinggal di Kupang, tetangga. Suami bilang apa saat itu, Kak? Dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa berbicara apa-apa. Dia bilang kamu kuat. Saya bilang jangan takut, saya tidak salah. Kalaupun saya terpenjara dalam kebenaran. Kakak sudah ngomong statement itu ya? Saya sudah ngomong. Ya karena kita tahu bahwa hukum ini bisa saja yang benar jadi salah, yang salah juga. Dan itu terjadi di saya. Setelah itu. Jadi setelah itu saya pulang. Agustus pulang, Oktober suami meninggal. Berapa lama kakak di Surabaya? Sekitar 6-7 bulan. 6-7 bulan. Kakak waktu suami meninggal, kakak ada di samping itu, kakak ada di Soe? Tidak, saya ada. Saya rawat dia, saya tidak ke Soe. Oh, tetap di Kupang? Tetap di Kupang. Kebijakan dari kepala luar biasa untuk saya. Terima kasih. Ibu Dr. Yuli. Untuk tidak bekerja, untuk tidak fokus di sini. Apalagi saya sudah tersangka, suami sakit, meninggal lagi. Di mana kakak mendapat peristiwa iman itu? Sempat marah sama Tuhan? Ya pasti komplain, marah. Apa yang buat kakak marah sama Tuhan? Air mata harus keluar lagi. Harus. Iya. Tidak nyaman, beritahu ya Kak ya. Supaya sudah aman. Kita minum dulu. Ya kita minum dulu ya. Iya. Apa yang membuat kakak marah pada Tuhan pencipta kita loh Kak? Saya marah di Tuhan, mau marah mau kemana? Saya tidak tahu lagi. Itu jalan juga seperti tidak injak lantai. Tapi yang membuat saya kuat itu adalah anak-anak. Anak-anak. Saya kasih tinggal mereka, tetangga yang urus. Tetangga yang urus Kak? Ipar saya yang urus, tapi tetangga dekat yang urus. Urus mereka. Setelah meninggal, tapi saya tidak tahu Tuhan itu luar biasa. Pendeta saya, Ibu Fenty Sutrisno Nale, Pak Bobi Nale, itu mereka kekuatan untuk saya. Pada waktu itu suami saya sekretaris gereja. Iya. Jadi dia memang stres karena dia bekerja gereja. Terus masa istrinya, masa istrinya korupsi untuk kasih makan dia kan pasti dia rasa. Sosial ya, sanksi sosial. Sanksi sosial tinggi sekali. Iya. Jadi itu yang membuat saya, tapi saya tidak tahu. Tapi memang Tuhan itu luar biasa. Dukungan dari tetangga-tetangga, dari pendeta, dari jemaat, keluarga bagaimana? Iya. Jadi itu yang membuat saya kuat. Anak-anak bagaimana? Komplain tidak? Anak-anak mereka masih kecil, mungkin mereka marah, mereka tidak bisa buat apa. Tidak tahu mau buat apa. Yang paling besar waktu itu? Yang paling besar itu waktu itu umur 14 tahun. 14. Berarti sudah agak mengerti ya? Iya. Kita juga tidak tahu bagaimana tekanannya di teman-temannya. Iya, akhirnya kan dia gagal kuliah juga toh. Saya harus panggil pulang dia karena sakit di Jogja. Jadi seperti itu. Jadi sudah setelah pemakaman, kemudian itu Oktober 30. Meninggalnya 30 Oktober. Ini mau 13 tahun. Iya. Terus tanggal 23 November itu saya mau dipanggil untuk ditahan. Saya dipanggil. Jadi saya dipanggil, waktu itu mau ditahan. Mau ditahan tapi karena belum 40 hari, maka dibuatlah penangguhan. Penangguhan dan penahanan. Maka saya datang waktu itu, yang ada di sini informasi yang paling benar waktu itu adalah biar
Oh, Piar, ya. Piar Ibu Lerimbui. Iya, Ibu Sarah Lerimbui. Kakak ke sana ya? Saya ke sana, saya konferensi pers. Saya kasih tahu yang saya ditetapkan tersangka. Jadi saya publikasi waktu itu. Itu sampai TVRI juga. Itu kenapa kakak harus mempublikasikan? Karena tadi lagi-lagi bahwa saya tidak salah. Kemudian kenapa saya langsung ditetapkan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu? Saya tanya kenapa? Saya tanya mana alat bukti, dua alat bukti secara formil dan secara material. Secara material. Tidak bisa. Kami tahu. Ini jaksa sendiri bilang di saya. Kami tahu track record ibu, keluarga ibu bagaimana. Saya bilang terus kenapa saya jadi tersangka? Ini saya tanya dengan jaksa loh. Kami ini bawahan. Ya sudah, kalau sudah jawab itu saya mau buat apa? Mereka yang punya kewenangan. Iya. Kakak ditahan? Belum. Jadi saya kayak waktu penangguhan itu kan 23 November. Saya ada surat penangguhan, saya datang, saya bawa dokumen semua, saya kasih ke Pak Paul kalau tidak salah waktu itu, foto-foto semua, kemudian Paul siapa ini? Pak Paul Sinlaek yang Kak Sarah di Piar ini. Jadi mereka yang fotokopi semua, saya dokumen semua, kemudian panggil wartawan, kemudian sudah bagi-bagi saya konferensi pers seperti itu. Kemudian pulang dari situ langsung saya ke mall. Saya ke mall, saya beli tiket. Saya tanya masih ada tiket, ada pesawat ke Jakarta. Saya ke Kejaksaan Agung. Untuk apa? Melarikan diri atau apa? Iya, habis konferensi pers ini jangan sampai langsung ke mall. Saya kira mau jalan-jalan beli buah-buahan. Tidak, saya ini beli tiket, ini mau lari atau apa? Ini bisa jadi DPO. Kemana? Kakak ke Jakarta? Saya ke Jakarta, saya ke Kejaksaan Agung. Ke Kejaksaan Agung? Kenapa kakak ke sana? Saya pergi minta perlindungan hukum. Karena tidak puas? Kan tidak puas. Saya sudah ditetapkan tersangka. Siapa yang dampingi kakak? Tidak ada. Sendiri? Pengacara saya juga tidak tahu. Itu inisiatif saya sendiri. Inisiatif? Iya. Karena hanya untuk mencari keadilan. Kebenaran dan keadilan. Terus kemudian jadi saya bawa KTP saya pergi. Kesana langsung tanpa kita kan orang bilang harus ada backingan. Iya. Kakak tidak kenal siapa-siapa di Kejagung. Tidak pergi ada. Ke sana, saya pergi sana, saya bawa KTP, saya ke pos penjagaan, kita lewat situ. Situ pos penjagaan, ibu perlu apa? Minta KTP, saya mau minta perlindungan hukum. Oke kakak, ke kejaksaan ketemu siapa? Ke sana saya tidak tahu mau ketemu siapa. Nekat saja pergi. Kemudian saya pergi, saya lapor di pos tiket situ, saya minta perlindungan hukum. Jadi mereka ambil KTP saya, mereka antar saya ke satu pos di situ untuk saya daftar nama, kemudian mereka arahkan saya ke Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jaksa ya. Iya. Langsung hari itu juga. Hari itu tidak ada koneksi nih? Tidak ada sama sekali. Saya tidak kenal siapa-siapa. Langsung ke sana kakak ceritakan semua. Saya cerita, saya bawa BAP saya. Saat itu langsung BAP? Saya bawa BAP saya. BAP yang waktu dari setelah pengadilan itu ya? Iya. Jadi BAP saya bawa, kemudian saya sampaikan ke Jamwas. Ya. Kebetulan waktu itu Jamwas itu ada ada rapat ke Bogor. Jadi tapi stafnya yang KTU-nya. KTU. Jadi KTU minta bagaimana ibu. Jadi saya cerita. Saya sama seperti yang saya cerita tadi. Kemudian dia baca BAP saya. Saya minta BAP. Setelah baca, dia hanya arahkan saya, ibu nanti ke Komisi Kejaksaan. Kebetulan dekat situ. Laporkan ke Komisi Kejaksaan. Dia bilang langsung arahkan kakak laporkan. Karena dia duga BAP prematur begini, kenapa ditetapkan sebagai tersangka? Dia bilang begitu ya? Sendiri bilang di depan saya. Akhirnya kakak langsung ke sana? Iya, sudah saya lapor ke Komisi Kejaksaan, lapor jaksa ke Komisi Kejaksaan. Kebetulan pada waktu saya mau keluar ke Komisi Kejaksaan, kayaknya dekat-dekat situ, saya sudah lupa juga. Ketemulah saya dengan satu Pak, namanya Pak Theo Rupon. Itu siapa dia? orang kerja kejaksaan, dulu pernah kepala kejaksaan tinggi di Kupang, Pak Edward Teorupun, ya. Terus ketemu beliau, ini mungkin seperti orang-orang Kupang, orang-orang Ambon begitu. Terus saya kasih tahu beliau,
Terus beliau baca-baca, ya sudah lapor ke kejaksaan, Beliau juga langsung. komisi kejaksaan, ya. Kemudian nanti ibu buat surat mengungkap sikap perilaku jaksa penyidik yang secara dini menetapkan ibu sebagai tersangka. Dengan pernyataan kayak begini Kakak Ros gimana? Ada harapan? Saya punya harapan bahwa mungkin dengan demikian status saya akan berubah. Iya. Iya. Jadi itu dibuat dari Kejaksaan Agung. Kemudian Kakak pergi ke situ dan di BAP lagi? Tidak di BAP. Oh, disuruh buat saja. Saya buat surat pribadi surat mengungkap pribadi. sikap perilaku jaksa penyidik. Dan itu mereka yang buat, dari Kejaksaan Agung yang buat. Jadi maksudnya mereka yang buat, Kakak diambil Mereka keterangan? buat, saya diambil keterangan. Saat itu diambil keterangan? Iya. Oh, jadi mereka saya itu bikin. langsung buat surat mengungkap sikap perilaku jaksa, seolah-olah dari saya. Iya, seperti tapi itu. mereka yang Tapi membuatnya. ya. Jadi satu hari itu Kak? Satu hari itu langsung saya Bayangkan. kirim datang Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, itu hari kemana-mana, Jawa juga kemana-mana. Kakak kirim kembali kan ke Iya. mereka kan? Iya. Terus saya pulang Kupang. Berapa Saya hari langsung- Kak di sana? Saya di sana 5 hari. 5 hari. Saya pikir kayak begini- anak-anak dia sudah Iya, cepat benar, pulang. betul. Ya. Kemudian saya harus menghadapi persoalan. Kemudian ketika Iya. Kakak pulang Ketika saya pulang, saya belum saya dapat panggilan dari Kejaksaan Kejaksaan Tinggi. Kejati. Iya, Oh, karena mungkin surat itu sudah masuk. surat masuk. Iya. Surat masuk. Iya. Dia saya dipanggil, diperiksa di Kejaksaan Tinggi. Setelah saya diperiksa di Kejaksaan Tinggi, waktu itu Pak Oder Maksombo bersalah. Pak Maksombo Pak Maksombo. dulu Kejari Kupang ya, Iya. beberapa waktu lalu Iya, iya. diperiksa di situ, diambil keterangan. Diambil ya, keterangan. Sampai ada surat seperti ini kan mereka harus seperti tahu. apa. Iya, Dan mereka harus tindak lanjut supaya Tindak- dikirimkan kembali ke Kejagung kan? Iya, Nah, mungkin saya tidak tahu prosedurnya seperti apa, tapi saya diperiksa lagi di situ, mungkin tentang surat mengungkap sikap perilaku Iya. jaksa penyidik itu. Dimintai keterangan apa saja di situ? Di situ saya hanya Cerita lagi kembali. kembali itu ketemu mereka ambil. Dan Awalnya saya kerja di apa situ. janji mereka saat itu lagi? Tidak, waktu itu habis itu saya pulang. Saya Tidak ada pulang. pembicaraan bahwa ini Tidak ada, untuk saya- apa nih ambil keterangan ini? Iya. Jadi saya hanya tanya, terus bagaimana dengan status saya? Kan saya tanya, Iya. saya minta tolong kasih tahu saya kesalahan saya di mana. Di mana? Sekecil apapun kesalahan saya tebus itu kesalahan. Iya. Dan itu juga yang saya bicara dengan jaksa yang periksa, jaksa penyidik. Saya mau tahu kesalahan saya di mana. Apapun sekecil apapun kesalahan saya tebus itu kesalahan. Tebusnya dengan cara apa? Ya, mungkin saya dihukum seperti itu ya tidak apa-apa kan saya Tapi salah. artinya Tapi kasih kakak- tunjuk, kasih tahu artinya bahwa itu saya salah. membuktikan bahwa kakak siap bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ketika ada salah kasih Salah, kasih iya, tahu kasih saya. tahu saya. Nah, ketika kalau saya tidak ada salah ya jangan Iya, menghukum saya. Jangan menghukum saya. Iya. Seperti itu. Jadi saya tanya, ini seperti apa? Saya minta kesalahan saya di mana? Tapi yang dijawab itu adalah kami tidak punya kewenangan. Ya kalau tidak punya kewenangan buat apa saya diperiksa di sini? Iya. Ya sudah saya pulang. Saya pulang. Kejari periksa lagi tidak? Ya. Dengan surat itu Kejari juga periksa tidak? Tidak pernah lagi Tidak. saya tidak tahu mereka diperiksa atau tidak, tapi saya tidak pernah. Jadi saya BAP-an satu kali sampai Yang itu saja hanya Itu satu saja, kali satu sampai kali. di pengadilan sampai tidak di ada. pengadilan sampai saya dihukum. Hanya satu. Dalam saja. keterangan BAP itu dalam BAP dalam itu. BAP itu kakak ceritakan sama seperti sama yang ini ya. seperti semua. Ada tekanan kak saat diperiksa? Tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan. Tidak ada ya. Tekanan. Artinya- Hanya ada satu saja yang saya pikir itu mungkin jebakan. Iya. Jadi nanti saya pelajari betul saya oh ini mungkin jebakan ya. apa seperti apa maksudnya jebakan? Nah, tanya saya, jadi ini jaksa tanya, kapan ini kontraktor itu dibayar? Oh iya. Saya kan Nah, tidak tahu. Itu Karena dibayar 3 kakak- kali, saya tidak tahu karena saya tidak ada hubungan dengan kontraktor. Saya bukan pejabat pengelola Berarti kakak keuangan. sama sekali tidak pegang uang Tidak kan? pegang uang, Yang tidak pegang ada. uang siapa? Yang pegang uang itu bendahara. Oh, jadi kalau dalam proyek ini strukturnya apa kak? Coba kakak jelaskan dalam proyek itu strukturnya apa? PPK, kepala dinas sebagai Ya, pengguna. pengguna anggaran. Kemudian ada di bawahnya ada PPK. ada PPK. Nah, bendahara. Kemudian bendahara itu dia sudah bendahara dinas. Oh, Jadi melekat tidak di dinas, melekat tapi di dinas. uangnya tetap dia Uangnya yang tetap kelola. ada mereka yang kelola. Iya, kemudian ada panitia. Ada panitia, ada panitia lelang, Iya. pelelangan dan panitia PHO. Kakak tidak sama sekali pegang uang Tidak, kan? Tidak. Iya. Sebenarnya ada pengawas juga, tapi pengawas juga tidak tersentuh. Sebenarnya pengawas itu kan mereka yang mengawasi Iya, semua karena proyek yang kalau ada. seandainya terjadi sesuatu yang Sesuatu, tidak iya, sesuai sesuai mestinya, mestinya, harusnya itu mereka langsung pengawas. cut, tidak Iya. boleh ini, tapi Iya, mereka tidak tidak, tersentuh. tidak tersentuh. Kepala dinas 7 orang tidak, itu, bendahara iya. tidak, sekretaris tidak. Karena itu mereka memparaf tanda tangan semua baru uang Iya, keluar. dan kakak juga dibilang karena tanda tangan kan Iya. sudah masuk. Gitu. Kakak baca kembali kan BAP yang dibuat.
saya baca. Jadi yang saya berpikir ini terjebaknya kan waktu itu mereka tanya saya jaksa. Kenapa dibayar? Tanggal berapa dibayar? Saya tidak tahu. Padahal itu dokumen itu sudah disita. Saya juga tidak berpikir sampai ke situ, kan saya awam juga, saya tidak tahu. Jadi saya disodorkan dokumen yang diperiksa. Jadi saya baca, dia yang ketik, jaksanya ketik bayar tanggal sekian pertama, kedua ketik. Itu nanti setelah saya sehingga jadi kayaknya itu dianggap pernyataannya kakak padahal kakak dikasih dokumen yang mereka sita dari bendahara, misalnya, saya kakak pegang, saya baca, kakak disuruh baca. Saya disuruh baca. Jasa itu suruh kakak baca. Ketika baca mereka ketik seakan-akan kakak punya pernyataan. Seolah-olah saya tahu bahwa ini kakak sampaikan di sidang nggak? Tidak pernah ditanya. Waktu sidang juga saya pikir kan dulu. Pusing ya, maksudnya kenapa? Kemudian kenapa tidak terarah, maksudnya? Saya sampai bilang. Pengacara memangnya tidak arahkan kakak? Aduh, saya mau bicara bagaimana saya keluarga dan saya sudah kita juga pusing, suami meninggal. Baru ada yang bilang kalau nanti tanya jawab ya tidak, hanya begitu saja. Jadi saya juga ternyata setelah saya lihat di TV ini orang bisa berargumen, orang bisa segala macam mengungkapkan apa yang dia tidak suka, kemudian apa yang benar. Jadi saya seperti dibatasi ini untuk tidak bisa menceritakan proses terjadinya itu saya mau seperti apa. Akhirnya masuk, orang bilang masuk free ke penjara kan? Bukti-bukti saya juga tidak dilampirkan di dokumen hakim. Jadi hakim, ada satu hakim siapa orang sudah tua, dia bilang, ibu pegang baik-baik ini dokumen karena ini tidak ada pada kamu. Jadi bagaimana ada ada paket lain yang mereka blokir dana. Kenapa yang lain mereka blokir, yang ini satu mereka tidak blokir dananya? Dana yang mana yang kita punya tadi itu? Iya, yang alat tadi kesehatan alat kesehatan ini jadi bermasalah ini. Itu dananya tidak diblokir. Kalau barang kurang, seharusnya kan blokir itu dana. Itu tidak diblokir. Saya punya bukti semua. Oh, yang lain paket yang lain diblokir. Dan tidak bermasalah kan? Kakak punya tidak diblokir. Tidak diblokir. Yang satu ini bukan saya punya. Yang satu dari 36 atau 38 paket itu tidak diblokir. Tidak diblokir. Aneh ya. Itu saya punya bukti semua. Ini diajukan juga di persidangan waktu itu. Tidak ada ini artinya gini ya. Ini hal-hal yang penting kan sebenarnya. Kenapa kakak tidak ajukan itu? Karena itu tadi penuh. Itu semua itu kan ada di pengacara sebenarnya. Sebenarnya di pengacara. Jadi. Tapi kakak merasa diri akhirnya rugi nggak? Bahwa kakak kan tadi bilang bahwa rugi itu dalam artinya bahwa gara-gara saya nggak ngomongin di pengadilan makanya saya masuk. Saya rasa seperti begitu. Jadi saya rasa aduh ini dokumen semua, tapi itu dokumen juga saya dapat itu aduh susah sekali. Tapi ini pelajaran sebenarnya. Ini pelajaran untuk yang lain-lain yang belum, untuk PPK, untuk panitia, untuk apa semua, hati-hati di dalam. Dan ketika masuk dalam proses itu kita punya pendapat harus diutarakan, tidak hanya bilang tidak. Akhirnya ini seperti begini. Jadi saya kasih tahu nih ada hakim satu, saya bilang bapak ini dokumen ini dong, ini bukti-bukti saya ditipu. Jadi waktu saya jadi saksi untuk panitia itu saya sudah kasih tahu bahwa saya ditipu. Tanda tangan. Saya sudah kasih tahu. Maka itu mereka alihkan saya ke sini. Ditipu untuk tanda tangan apa nih? Tanda tangan itu berita acara. Yang apa? Berita acara yang mana? PHO dan penerimaan barang. Itu kan gara-gara itu. Oh, yang kepala dinas tanda tangan duluan itu. Iya. Jadi saya kasih tahu saya ditipu. Jadi hakim bilang ini ditipu. Tapi kan putusan hakim tetap saja kakak juga masuk kan. Tapi itu waktu di SOE itu nanti baru mereka alihkan saya ke sini, itu ada ceritanya lagi. Akhirnya kakak divonis berapa? Belum sampai di situ, saya cerita dulu. Masih panjang ceritanya. Jadi setelah saya pulang dari Jakarta kemudian itu ya sudah saya karena status saya tersangka tergantung-gantung, jaksa telepon saya, ibu sudah ada di kumpulan, saya sudah siap untuk ditahan. Iya, karena kakak punya harapan tadi ya, sudah ada surat dari Kejagung, dari Jamwas, segala macam. Jadi saya sudah siap untuk ditahan. Sudah saya pulang ditahan di bulan Februari. Jadi saya kira waktu pada saat keputusan pengadilan baru kakak masuk, tidak ya? Tidak, itu belum pengadilan kakak sudah ditahan ya? Itu yang pengadilan itu untuk yang panitia. Yang kakak terdakwa kan belum. Ya. Kemudian kakak masuk ditahan. Saya ditahan itu dikasih ke sini ya? Dikasih ke Kupang atau sebentar, itu ada ceritanya dulu. Nanti ceritanya masih panjang. Ini masih panjang, kita seperti tahun depan baru kita habis cerita.
2 tahun bisa. 2 tahun bisa. Aduh, Iya, kacau. kemudian Jadi saya ditahan. Saya ditahan bulan Februari. Diambil di rumah atau kakak pergi ke kejaksaan? Tidak, saya kejaksaan. Kejaksaan waktu itu mereka panggil untuk apa? Tapi kakak tidak tahu mau ditahan ini? Saya tidak tahu. Oh, Nanti panggil sudah saja. Iya, pokoknya. panggil saja. Kemudian kita pergi tunggu, periksa lama-lama. Wartawan sudah datang. Jadi pengacara adik ipar saya bilang, kayaknya Susi mau ditahan. Oh, dia sudah kasih tahu. Ya? Wartawan sudah ada. Sudah ada wartawan. Saya diam saja. Terus saya mau bagaimana? Mau lari memangnya, Tapi atau iya. mau menculang dan brung langsung hilang. Kalau bisa saya mau. Ya. Mana pintu Doraemon? Iya. Langsung hilang. Iya. Jadi waktu itu saya mau ditahan, terus sudah ke jaksa. Berapa lama kakak diperiksa itu dari pagi? Kan Dari kadang-kadang pagi kan sebenarnya sering tidak kali periksa mereka juga, undur lewat itu supaya sampai nanti malam. sampai kita Sampai malam. lelah gitu ya sampai Itu sudah persis seperti itu, Vin. langsung. Kemudian malam berarti malam langsung menghadap ke jaksa Intel kalau tidak salah, Pak Wayan. Jadi menghadap, ada buat surat penahanan. Saya bilang, saya mau tanya dulu. Kasih tunjuk saya 2 bukti. Saya salah. Saya tetap kejar itu 2 bukti. Tunjukkan. Saya kejar itu bukti. Bukti formil dan material. Saya minta 2 bukti. Tidak ditunjukkan. Tidak ditunjukkan. Apa jawaban jaksa? Ini saya dengar dengan telinga sendiri. Pengacara ada? Pengacara ada. Dia bilang apa? Jadi dia bilang, tanya saja pengacara. Biasanya begini. Saya bilang jangan biasanya, yang seharusnya. Saya mau. Iya, yang seharusnya. Kamu. Iya. Jangan yang biasanya, yang seharusnya. Ya, kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, seringkali biasa itu belum tentu itu yang benar. Orang kebiasaan, tapi kalau kebiasaan salah, dia bilang biasa. Iya kan hukum kita hukum pembuktian. Buktikan bahwa saya salah. Buktikan bahwa saya salah. Tidak bisa kasih tunjuk bukti. Akhirnya malam itu langsung. Malam itu ya sudah, saya tidak bisa berbuat apa-apa, ya sudah. Tahan sudah. Masuk. Jam berapa itu? Itu sekitar jam 8 dan 9. Nah, waktu masuk pertama di hutan di mana, Kak? Saya hanya bingung saja pas itu. Kayak tidak. Saya baru habis ulang tahun tanggal 6 Februari, tanggal 9 saya ditahan. 3 hari kemudian. Jadi kayak mimpi ya sebenarnya. Ya. 6 Februari baru ulang tahun, 9 langsung ditahan. Merayakannya di rutan. Wah, itu bercampur baur tapi saya pergi di sana. Aduh, iya. Tapi kan kalau di rutan saya kan tidak ada masih campur kan sama laki kan? Iya, masih campur. Waktu di sini juga masih campur. Iya. Ini iya benar kan tahun berapa itu kan masih campur ya, belum kayak sekarang belum punya rutan lapas perempuan belum ada. Jadi dikasih masuk di ini sel Mapel Nali pertama yang sendiri. Sendiri, tapi luas, ada karpet. Luas 3x3. Ada kasur empuk atau ada apa di dalam? Itu ada karpet saja, karpet itu karpet bulu, karpet bulu. Tidak ada tempat tidur, tidak ada. Di atas ada tempat tidur yang terbuat dari semen. Gitu. Oh ya biasa semen kemudian taruh karpet. Kakak baru pernah tidur seperti itu? Ya seperti itulah. Tapi mungkin saya juga terbiasa kan kita di perawat. Oh ya, kadang tidur, iya benar. Kalau perawat itu kan terserah. Jaga malam, apa di tempat duduk juga tidur begitu. Hanya kan ini yang sesungguhnya kan. Ini yang artinya bahwa ini yang saya akan di sana lama ini kan. Jadi saya pikir-pikir, saya dijeruji nih hidup saya ini bisa di penjara. Saya tidak berpikir harus apa doa kakak malam itu pertama? Mau doa kenapa? Saya tidak bisa doa. Tapi ada satu mama di situ yang tukang doa untuk saya. Karena saya sudah tidur. Anak saya di Kupang. Kakak kasih tahu bagaimana itu mereka hari itu? Jadi tunggu dulu anak perempuan saya waktu itu dia di Kupang, dia kelas 5, kelas 6 SD. Dia main mama pulang, suruh mama kapan pulang. Jadi SMS-nya ke HP-nya orang rutan. Oh ya. Jadi saya bilang, ini sabar mama masih diperiksa. Jadi dia main gitu, padahal saya sudah ditahan. Lama-lama sudah tidak usah sudah kontak. Jadi itu orang petugas yang di LP sampai menangis, mereka tidak mau lagi kasih tahu saya, tidak mau terima. Iya, karena bagaimana mau kasih tahu? Tapi dari mana dia dapat nomor telepon rutan? Dikasih oleh pengacara saya. Mau hubungi mama lewat ini. Ya sudah, kami pra peradilan. Jadi waktu ditahan. Oh, kakak pra peradilan. Jadi pra peradilan
Itu saya pakai pengacara yang buat materi semua itu dari Jakarta. Ya, karena pengacara saya tidak mau untuk pra peradilan, karena dia sudah tahu pasti kan ditolak dan segala macam. Tapi saya mau ikut prosedur. Artinya kita berusaha dulu. Iya, kita harus berusaha. Iya. Berusaha apapun kita berusaha. Jadi pra peradilan. Seminggu kemudian itu pra peradilan. Bagaimana kehidupan kakak di penjara itu? Jadi memang Tuhan itu taruh kita di mana untuk berbuat sesuatu untuk di tempat itu. Iya, amin. Bagaimana saya harus membela orang-orang yang diperlakukan mungkin dengan tidak bagus karena mereka tidak. Iya. Orang bilang menjadi cahaya di situ. Iya. Bagaimana? Ya kita saling menghibur di situ. Ada perlakuan dari petugas-petugas yang kayaknya kurang buat nyaman begitu. Ya saya harus buat nyaman mereka. Jadi kita di mana ditempatkan kita harus berbuat sesuatu sih. Makanya harus lihat yang positifnya kan, Kak. Jangan kalau lihat negatif hanya bilang ini 2 kali 3 aja di sini. Ini saya punya tempat duduk, tempat tidur begini dan sebagainya. Malah saya suruh bawa ipar saya bilang, bawa itu susu pembersih segala macam biarin mama dulu itu bersih. Betul gitu. Sampai supaya untuk menghilangkan manis biar tidak penjara daripada kita harus cantik. Makan minum bagaimana di sana? Baik. Ya seperti itulah. Dulu kita di asrama masih baik, kalau di situ ya sudah seperti apa lah yang masih berpikir sudah seperti apa. Ya berapa banyak di hari ada belasan. Saya waktu 1 tahun 1 bulan. Sebentar dulu ini masih proses. Jadi pra peradilan dulu. Masih pra peradilan. Ya. Jadi pra peradilan, saya marah. Itu waktu pra peradilan itu, ini polisi satu otodalmas itu keliling itu kantor kejaksaan. Kakak merasa seperti terintimidasi? Tidak, saya tidak berpikir bahwa itu mereka jaga untuk saya. Iya. Jadi saya tahu karena ada sidang orang-orang yang bertengkar. Iya. Jadi saya pikir mereka mengamankan itu. Iya. Padahal mereka mengamankan saya. Mungkin mereka pikir saya anak daerah, ada keluarga besar di sana, mungkin akan terjadi apa-apa atau memang mungkin prosedurnya seperti itu. Iya. Mungkin prosedurnya seperti itu, saya tidak tahu. Jadi saya tanya ke polisi ada apa. Jadi yang masuk sidang itu kan pengacara dengan saya di luar. Oh, kakak tidak ikut masuk? Oh belum kan. Nanti kan mungkin berjalan di sidang. Iya. Jadi pakai laras panjang saya mau polisi. Jadi kakak gugat siapa waktu itu? Kejaksaan ya? Iya. Berarti ya? Iya. Saya juga gugat jaksa. Pra peradilan jaksa. Jadi sudah. Itu yang sidang yang duluan keluar. Ternyata sidang saya masuk, polisi ikut ke dalam, jaga semua laras panjang. Aduh, saya ini keteroris besar. Dikiranya nanti kakak pasti mungkin bawa massa nih, tapi itu bagian dari prosedur mereka ya. Iya, karena untuk yang tidak tahu sesuatu mungkin terjadi apa. Karena kan artinya warga melawan jaksa negara. Jadi mungkin ada untuk keamanan, bukan hanya keamanan dari jaksanya sepertinya pengadilan dan kakak juga kan artinya supaya tidak terjadi apa-apa. Kita ambil yang positif saja kakak. Tapi saya sempat marah. Kenapa marah? Jadi karena saya tidak tahu itu mereka ini apa sidang saya. Karena ini laras panjang. Saya pikir saya ini penjara apa saya bilang. Oh ternyata saya bilang ini ada apa? Jaksa kenapa bawa polisi? Berarti jaksa sudah tahu dia akan menang. Iya. Tadi waktu putusan, berarti jaksa tahu dia akan menang. Tahu dari mana bahwa dia menang? Gitu. Jadi saya marah, saya bilang, kira saya penjahat, saya ini perempuan loh, saya bilang, saya bukan orang bodoh, saya bilang gitu. Jadi akhirnya ini polisi yang ketuanya atau apanya itu suruh mereka balik pulang. Kita kalau tahu begini kita terus datang di situ. Terus habis itu putus kalah. Jadi pra peradilan ditolak, kami buat surat, keluarga buat surat ke Komisi Yudisial. Jadi semua cara KY, buat surat ke KY. KY kirim surat panggil hakim untuk klarifikasi. Surat KY-nya ada. Ada 2 kali KY panggil. Periksa. Tapi hasilnya? Mungkin tidak pergi. Jadi KY dipanggil ya oleh KY ya. Dipanggil KY untuk klarifikasi. Ya. Ini surat pertama ke kita. Klarifikasi. Ya. Kenapa hakim membiarkan jaksa melanggar KUHP atau apa? Ya. Hanya dengan berasumsi saja. Tapi hakimnya tidak pergi. 2 minggu kemudian permintaan klarifikasi ya, 15 Juni 2011. Ada 1 surat lagi yang surat kedua ada lagi. Jadi hakim tidak pergi klarifikasi. Dari mana kakak tahu hakim tidak pergi? Kan ada surat kedua.
datang ke keluarga, muncul surat kedua karena tidak pergi, jadi minta Ketua Pengadilan Negeri untuk perintahkan hakim ini, hakim yang menyidangkan perkara peradilan untuk pergi klarifikasi. Kemudian sudah tidak tahu lagi, maka saya dipindahkan untuk disidangkan ke Pengadilan Tipikor Kupang. Waktu itu sebelumnya yang 5 orang kan juga di Tipikor Kupang kan? Tidak, mereka di Soe. Di Soe? Iya. Dan hanya kakak yang di Tipikor Kupang? Inilah yang Pak Tero pun tanya, kenapa yang lain kok bisa di Soe? Iya, kenapa saya kok bisa di sini, di Kupang? Iya. Ada apa? Iya, mungkin dari surat kaya itu kan hakim tidak bisa menetapkan penahanan lagi. Atau tidak, ya kita tidak tahu ya pertimbangannya subjektif atau objektif ya. Tapi paling tidak kita melihat bahwa masyarakat orang lihat kok hukum seperti ini, ada perbedaan yang lain ini, terus kemudian tidak diklarifikasi kan, harusnya dikasih tahu. Atau kakak bertanya tidak, kenapa hanya saya yang situ, dikasih tahu nggak? Pengacara saya tanya itu ada juga waktu sidang itu ditanya seperti itu, tapi aduh saya juga sudah ikut saja, sudah mau datang ke Kupang datang terus. Saya berpikir ini supaya berproses cepat sudah. Ketika di Tipikor kakak akhirnya masuk di rutan sini? Di lapas. Iya. Jadi antar saya itu langsung di lapas. Jadi dari Soe langsung ke lapas. Anak-anak masih tinggal sudah. Anak-anak waktu itu pindah kembali ke Kupang karena waktu itu sudah kasus saya pindahkan mereka ke Kupang. Bapaknya sempat anak-anak sempat karena bapaknya meninggal anak-anak ke Soe. Mama ke Kupang untuk ditahan di sini, anak-anak pindah. Siapa yang mengurus proses mereka itu kakak? Itu jadi prosesnya itu sopir saya. Ya sopir saya yang pindah anak saya yang laki-laki ke Soe, terus yang anak perempuan di sini. Sopir dinas. Itu dia hebat sekali sopir saya. Namanya siapa kak? Kayaknya Tuhan menyediakan orang-orang yang tidak kita sangka ya kak ya, untuk bisa terus Martin Saluk. Mau ngomong sesuatu untuk Martin Saluk kakak? Terima kasih Martin. Tuh, bagaimana saya tahan? Dia pergi ke rumah saya, buka kamar saya, ambil pakaian saya, pakaian dalam saya kasih masuk koper. Om Ten, terima kasih.